4,5% penduduk kota Pekanbaru yang punya gelar sarjana. Gimana bisa keserap? Dan udah sarjana pun, sarjananya bisa nggak untuk di industri-industri ini? That's the biggest question. Jadi kita perlu belajar kebutuhan di kota kita apa sih? So, hi everyone, ketemu lagi sama aku. Kenalin. Halo. Teman-teman, itu 30% dari orang yang beruntung di Indonesia. Ya. Di sini dari CNBC Indonesia mengatakan bahwa penduduk Indonesia umur 15 ke atas tahun 2023 tidak mempunyai ijazah 12%, hanya tamatan SD 24%, hanya tamatan SMP 22%, SMA 30%. Teman-teman di sini sekarang. Teman-teman, itu 30% dari orang yang beruntung di Indonesia. Ya, berarti ada orang lain yang nggak bisa lanjut karena banyak alasan. Dan lihat di sini, perguruan tinggi dari S1 sampai S3 itu hanya 10% dari penduduk Indonesia. Masih jauh banget. Berarti 90%-nya nggak bisa menikmati bangku kuliah. Bukan dimakan ya bangku kuliahnya, dinikmati gitu ya. Nah, ini ada yang tahu siapa? Bapak-bapak kecil di sini imut. Yes, Pak Ma'ruf Amin. Siapa dia? Bukan mantan aku, mantan siapa? Mantan wakil presiden. Nah, Pak Ma'ruf bilang, yang kakak lansir dari Antara News, berdasarkan data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tahun 2022, dari 275 juta penduduk Indonesia, hanya sekitar 0,2% yang sampai S3. 0,02, 1% aja nggak nyampe. Dan kemudian hanya 0,3% yang sampai S2. Berarti kakak masuk 0,3. Kemudian yang sampai S1 itu di bawah, tidak sampai dari 5%. Tadi kan data dari nasional bahwa angkanya seperti itu. Tapi kenapa sih kita harus berpendidikan lebih tinggi? Apa masalah yang ada di Pekanbaru dan Riau yang bisa kita address, kita selesaikan sama-sama? Ini akan banyak nih. Ini salah satu riset yang sebelum kakak membuat project ini. Kenapa kakak pilih Pekanbaru, Riau? Kan harus ada reason ya. Kita kan dikenal sebagai kota minyak industri gitu ya. Gak cuma minyak doang, minyak bumi, ada minyak sawit, ada juga pohon-pohon yang kemudian kehutanan ya. Jadi banyak sekali. Harusnya yang mana banyak industri, banyak lapangan pekerjaan, ya kan? But the paradoksnya adalah kita banyak terpukul oleh masalah yang mencerminkan pengangguran kaum muda yang cukup tinggi. Jadi kenapa? Ini harusnya ngasih banyak lapangan pekerjaan, tapi kenapa banyak pengangguran? Why? Nah, di sini Mariyati, researcher, peneliti bilang bahwa permasalahan itu tidak ada karena adanya tidak keseimbangan kesempatan kerja yang proporsional dengan banyaknya pencari kerja. So basically, lapangan pekerjaannya 200 tapi orang yang butuh pekerjaan itu 1000. Jadi nggak sama, nggak seimbang. Tapi kan kita industri kan perlu banyak orang. But why? Di sini dia mengatakan bahwa jumlah penduduk usia sekolah terus meningkat. Jadi memang daripada dulu datanya lebih naik, kita lebih banyak yang bisa sekolah. Begitu pula dengan jumlah pencari kerja. Penduduk meningkat yang sekolah, yang tamat meningkat, yang pengen kerja juga banyak. Tapi ini berbeda dengan jumlah lapangan kerja dan pemerataan kerja di setiap sektor usaha. Pemerataannya tidak terjadi. Contohnya di sini, kurangnya penyerapan lapangan kerja di pertambangan di Pekanbaru. Pertambangan minyak ya, misalnya seperti PHR, Pertamina Hulu Rokan. Kenapa nih penyerapan pertambangan di Pekanbaru nggak banyak, nggak masif? Halnya disebabkan karena tingginya permintaan akan pekerja yang memiliki keahlian, pendidikan tinggi, dan ekspertis di bidangnya. Ya. Nah, kita kurang di situ. Contohnya, kakak juga kerja part time di PHR. Jadi kakak melihat para supervisornya, para orang-orang yang take care mesin-mesin itu rata-rata mereka lulusan ITB, UGM, UI, universitas yang ada di Jawa. Dan rata-rata yang mereka bekerja di Riau, tapi dia bukan orang Riau. Bisa jadi orang Sunda, orang Jawa, yang bukan orang Riau aja. Alasannya kenapa? Nah, karena itulah terjadinya pengangguran di tingkat Pekanbaru dan juga provinsi kita.
Karena anak-anak kita nggak diambil nih sama perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Dan juga sebenarnya ini kemunduran untuk pendidikan di sini. Karena kita ada UNRI, universitas salah satu yang terbesar di sini. But again, apakah mereka menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang unggul? Apakah jurusan-jurusan yang dibutuhkan sama perusahaan yang ada di Pekanbaru itu ada di Universitas Riau? Pertanyaannya itu. Dan balik lagi tadi, misalnya kalian lulusan ITB, orang-orang yang di ITB kemudian ada di PHR, kemudian buka lapangan pekerjaan, dia akan ngabarin temennya yang ada di ITB, karena dia udah tahu kualitasnya seperti apa, gitu ya. Nah di sini, ini data dari Pekanbaru, tadi kan nasional ya. Di sini kata Mariati tadi, ini papernya ini, The Growth of Population Labor Potential Mapping in Pekanbaru Indonesia. Pada saat yang sama, hanya 4,5% penduduk kota Pekanbaru yang punya gelar sarjana, nggak sampai 5% yang punya gelar S1. Dan yang mana dibandingkan dengan lulusan SD, SMP, SMA yang jauh lebih banyak. Gimana bisa keserap? Gitu ya. Dan udah sarjana pun, sarjananya bisa nggak untuk di industri-industri ini? That's the biggest question. Jadi kita perlu belajar kebutuhan di kota kita apa sih?